Disclaimer, video ini disusun berdasarkan pendekatan ilmiah yang menggunakan temuan dari antropologi, arkeologi, dan genetik. Kami menyadari bahwa banyak keyakinan agama memiliki narasi penciptaan yang berbeda, dan kami menghormati itu sepenuhnya. Tujuan video ini bukan untuk menggantikan kepercayaan, melainkan memperlihatkan bagaimana manusia dipahami dari sisi sejarah dan ilmu pengetahuan. Kami percaya bahwa ilmu dan iman dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi dalam memahami asal-usul manusia. Bayangkan seseorang bangun pagi di sebuah padang savana sekitar 300.000 tahun yang lalu. Tidak ada suara notifikasi, tidak ada kopi panas, hanya tubuh, tombak, dan harapan akan makanan hari itu. Namun dari makhluk yang tampak sederhana itu, lahirlah semua peradaban yang kita kenal hari ini. Dialah Homo sapiens, manusia modern pertama. Dan fakta penting yang telah ditemukan oleh para ilmuwan melalui bukti genetik dan arkeologi adalah bahwa seluruh manusia modern berasal dari Afrika. Perjalanan manusia pasti meninggalkan jejak bermakna. Dan disinilah kami menelusuri dan merangkainya untuk Anda. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Lahirnya Homo sapiens. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, di Afrika Timur muncul spesies Homo sapiens. Mereka adalah manusia seperti kita secara biologis, meskipun secara budaya dan teknologi mereka masih sangat sederhana. Mereka hidup dengan berburu dan meramu, berpindah-pindah mengikuti sumber makanan dan cuaca. Namun Homo sapiens bukanlah satu-satunya jenis manusia saat itu. Di Eropa ada Homo neanderthalensis, di Asia ada Homo erectus, bahkan ada Homo floresiensis di wilayah Indonesia. Homo sapiens unggul bukan karena tubuh mereka paling kuat, tetapi karena memiliki kemampuan berpikir abstrak, mengenali pola, dan berkomunikasi secara simbolik. Kemampuan untuk merencanakan, membayangkan, dan bekerja sama dalam kelompok besar yang tidak saling mengenal secara pribadi, itulah yang menjadi kunci dominasi Homo sapiens di bumi. Revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, terjadi perubahan mendalam dalam cara berpikir manusia yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Pada masa ini, Homo sapiens mulai menunjukkan perilaku yang benar-benar khas manusia. Mereka menciptakan seni, menyusun bahasa yang kompleks, mempercayai dunia roh dan kehidupan setelah kematian, serta mulai mengembangkan sistem kepercayaan. Kemampuan ini memberikan Homo sapiens keunggulan luar biasa. Dengan bercerita dan mempercayai konsep abstrak seperti roh leluhur, makhluk adikodrati, atau hukum adat, manusia dapat bersatu dalam jumlah besar dan bekerja sama untuk tujuan yang sama. Pada titik inilah kita melihat benang merah pertemuan antara pendekatan sejarah ilmiah dan nilai-nilai keagamaan. Dari sisi ilmiah, ini dipahami sebagai proses evolusi pikiran dan budaya. Dari sisi keyakinan, ini bisa dibaca sebagai momen ketika manusia mulai mengenal nilai spiritual dan kesadaran terhadap penciptanya. Kedua sudut pandang ini bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Migrasi. Keluar dari Afrika. Setelah mengalami revolusi kognitif, Homo sapiens mulai melakukan migrasi keluar dari Afrika. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung dalam gelombang selama puluhan ribu tahun. Sekitar 60.000 tahun lalu, sekelompok kecil manusia mulai menyeberang ke wilayah Asia Barat melalui Timur Tengah. Dari sana, mereka menyebar ke seluruh Asia, Eropa, Australia, hingga akhirnya ke benua Amerika melalui jembatan darat Beringia sekitar 15.000 tahun lalu. Perjalanan ini bukanlah perjalanan wisata. Ini adalah perjuangan hidup. Mereka menghadapi binatang buas, cuaca ekstrem, dan harus menyesuaikan diri dengan berbagai ekosistem baru. Namun dengan kecerdasan sosial dan kemampuan beradaptasi, Homo sapiens berhasil menempati hampir seluruh permukaan bumi. Kehidupan manusia purba.
Manusia awal hidup secara komunal dalam kelompok kecil yang berburu dan meramu. Mereka berpindah-pindah, mengikuti musim dan keberadaan binatang buruan. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Namun di antara kesederhanaan itu, muncul jejak-jejak kebudayaan, lukisan gua di Eropa dan Sulawesi, pemakaman dengan ritual, perhiasan dari kerang dan tulang, serta alat musik sederhana. Semua ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mencari makna. Mereka menciptakan pola-pola sosial, mengenal kerjasama dan kepemimpinan informal. Mereka belajar membaca alam, mengenali musim, dan mengenali jejak binatang. Semua itu adalah bentuk awal dari sains dan spiritualitas. Perjumpaan dengan spesies lain. Di beberapa wilayah, Homo sapiens hidup berdampingan dengan spesies manusia lain seperti Neanderthal dan Denisovan. Bukti DNA modern menunjukkan bahwa terjadi perkawinan campur antara Homo sapiens dan Neanderthal, serta Denisovan. Ini berarti bahwa sebagian kecil DNA kita hari ini berasal dari spesies manusia lain yang telah punah. Perjumpaan ini tidak selalu damai, tetapi juga tidak selalu konflik. Ada kompetisi, ada asimilasi, dan akhirnya Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan. Namun penting dicatat bahwa keberhasilan Homo sapiens bukan hanya karena kekuatan fisik atau dominasi, tetapi karena kemampuan mereka menciptakan ikatan sosial yang luas dan struktur kepercayaan bersama. Evolusi budaya dan teknologi awal. Manusia mulai menciptakan alat-alat dari batu yang lebih kompleks, seperti kapak genggam, alat pemotong, dan tombak bermata batu. Mereka mulai memanfaatkan api yang menjadi penemuan monumental dalam sejarah manusia. Api memungkinkan mereka memasak makanan, memberikan cahaya, dan melindungi diri dari hewan liar. Dari titik ini, teknologi berkembang pesat. Pemanfaatan api bukan hanya alat bertahan hidup, tetapi juga menjadi pusat dari kehidupan sosial. Manusia berkumpul di sekitar api, berbagi cerita, menata ritus, dan simbol. Ini adalah cikal bakal dari budaya manusia. Jadi, siapakah kita? Kita adalah keturunan dari kelompok manusia pemberani yang menyeberangi gurun, hutan, gunung, dan lautan dengan teknologi sederhana tetapi semangat luar biasa. Kita lahir dari kisah panjang perjuangan, penyesuaian, kerjasama, dan imajinasi. Manusia modern bukan hanya makhluk biologis. Kita adalah makhluk pencerita. Dan dari cerita-cerita itulah sejarah dimulai. Dalam video selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Bagaimana manusia mulai mengendalikan api, menciptakan alat-alat, dan dari situ lahirlah teknologi. Jangan lewatkan kisah selanjutnya dalam Jejak Kala. Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala.